Tinggi-tinggi bukit cemara, embun turun bunga menguntung. Saya dari SMK Gajah Mada ingin menyampaikan sebuah kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para hadirin muhtaramin, para alim, ulama, warasatul anbiya yang saya takdiri, dan seluruh umat muslim yang menyaksikan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa menjalankan ibadah kita, ibadah wajib, yaitu adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Nikmat yang telah diberikan Allah sangat banyak. Nikmat dibagi menjadi 3 yang telah dibagikan oleh Allah. Ada nikmat kecil, ada nikmat sedang, dan nikmat yang sangat besar. Nikmat kecil yaitu adalah berupa isinya dunia, kekayaan, jabatan, keluarga, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dunia. Itu adalah nikmat yang kecil, sebab nikmat tersebut sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Kapanpun, dimanapun Allah menghendaki akan diambil nikmat tersebut. Sedangkan nikmat yang sedang itu adalah nikmat sehatnya jasad, jiwa, dan raga kita. Maka kita jaga kesehatan kita, rutin olahraga, tidur teratur, pola makan dijaga. Maka itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sedangkan nikmat terakhir, nikmat yang paling besar, itu adalah nikmat iman dan takwa yang ada di dalam hati kita. Sebab nikmat kecil, nikmat sedang, jika kita dasari dengan iman dan takwa, maka nikmat tersebut akan menjadi besar. Maka kita wajib bersyukur dengan lisan dan dengan perbuatan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirus zaman, Nabi yang menyempurnakan seluruh akhlak umat manusia, Nabi yang menyempurnakan agama-agama terdahulu. Sebab turunnya Al-Quran, maka kita belajar mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, mengikuti ajaran-ajarannya Nabi, sehingga kelak kita di akhirat akan diberikan syafaat oleh Nabi dan selamat dari panasnya api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan menyampaikan sebuah kultum yang bertema menjaga amanah di lingkungan sekolah. Berbicara tentang amanah, amanah adalah aman atau percaya. Kita diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mendidik generasi bangsa agar menjadi insan yang baik di masa mendatang. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan ad-dinul Islam dan juga menyempurnakan seluruh akhlak umat manusia. Maka kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita juga membawa beban yang besar, amanah yang besar, yaitu mendidik siswa-siswi kita, melatih siswa-siswi kita, dan mengajar
berbagai ilmu agar mereka mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah di masa mendatang. Menjaga amanah di lingkungan sekolah yang saya simpulkan ada 3. Yang pertama, amanah terhadap waktu. Yang kedua, amanah terhadap potensi siswa. Dan yang ketiga, amanah sebagai uswah atau teladan bagi siswa kita. Yang pertama, yaitu adalah amanah terhadap waktu. Seperti yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di situ Allah bersumpah tentang masa, wal asri, demi masa. Wawu yang dipakai adalah wawu qasam atau wawu sumpah, bahwa Allah sudah bersumpah tentang waktu. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu dalam kerugian. Jadi semua manusia sebenarnya dalam keadaan rugi, tidak ada yang untung satupun. Dilanjutkan ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina, semua manusia rugi, illal ladzina, kecuali ya, jadi ada yang dikecualikan. Amanu, yang pertama mereka beriman, pasti gak rugi. Wa amilus solihati, mereka berbuat baik, itu juga gak rugi. Dan yang ketiga adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dengan sesama muslim, itu mereka gak rugi. Maka kita sebagai guru termasuk mengemban amanah terhadap waktu, wa tawassaw bil haqqi, menasihati para peserta didik untuk menjadi siswa yang baik. Contoh, mereka telat, kita tegur dengan cara yang baik. Mereka tidak mengerjakan tugas, kita tegur dengan cara yang baik. Mereka berbicara kotor, kita tegur dengan cara yang baik. Maka jika kita sebagai guru mau menegur murid-murid yang agak nakal, ya, maka kita sudah termasuk bukan golongan orang-orang yang lafi khusri, orang yang rugi. Maka berbahagialah para bapak ibu guru sekalian. Yang kedua, amanah terhadap potensi siswa. Setiap siswa yang duduk di bangku sekolah, bukan hanya kita berikan ilmu, tapi kita juga melatih potensi yang mereka miliki. Seperti kurikulum yang sedang kita jalani, kurikulum Merdeka, di situ ada nilai diferensiasi, ya. Maka kita mengajar, kita menyampaikan materi menyesuaikan dengan potensi mereka, kemampuan mereka, agar mereka belajarnya menjadi terarah dan bisa mendapatkan ilmu yang kita sampaikan dengan benar. Karena kita sebagai guru, maka kita harus bertanggung jawab penuh atas keberhasilan mereka di masa mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis An Abdillahi Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alla kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap orang adalah pemimpin, maka pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Maka kita sebagai guru, tugas kita mengajar, memberikan akhlak yang baik, itu tanggung jawab kita. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, kita niati untuk anak didik kita agar menjadi siswa yang berkarakter di masa mendatang. Yang ketiga, menjadi uswah atau menjadi teladan.
kita sebagai Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan, tentunya kita wajib untuk memberikan contoh yang baik kepada siapa yang kita didik, dengan memberikan nasihat saat dia salah, memberikan contoh perilaku yang baik, tutur kata yang baik, agar mereka senang pada kita sebagai pendidik, sehingga jika mereka merasa nyaman, merasa senang, kita akan mengajar materi apapun kita sampaikan pada mereka, mereka akan menerima. Karena kita sudah disenangi dulu, hati mereka bangga saat kita hadir, maka kita yang didambakan itu adalah guru yang berhasil, yaitu guru yang dinanti oleh siswanya. Seperti Rasulullah juga memberikan uswah pada kita, dijelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh Rasulullah adalah uswah, tauladan yang baik untuk kita contoh. Di dalam diri Rasulullah ada akhlak yang baik. Maka manusia hidup di dunia, yang paling penting adalah akhlak atau tata krama. Kita cerdas, kita kaya, tapi tidak punya attitude, tidak punya akhlak, maka kita jadi sampah. Apabila kita tidak punya apa-apa, kita orang sederhana, kita orang biasa dari kalangan biasa, tapi kita punya akhlak yang baik seperti Rasulullah, maka itu yang disenangi oleh masyarakat. Maka sebagai Bapak Ibu guru, bukan hanya mengajar saja, ilmu disampaikan, dinilai dan selesai, tapi kita harus juga menyampaikan akhlak yang baik. Karena mereka datang ke sekolah bukan hanya mengejar legalitas ijazah, tapi saat dia lulus nanti, dia berguna atau tidak di masyarakat, kita juga harus pertimbangkan. Maka kita berikan contoh yang baik agar mereka menjadi lulusan yang baik dan membanggakan para instansi Bapak Ibu guru sekalian. Rekan-rekan guru yang luar biasa, menjaga amanah di lingkungan sekolah memang melelahkan. Tapi kita harus ingat bahwa setiap apapun yang kita berikan pada siswa-siswi kita, kepada lembaga kita, sedikit pun itu akan menjadi amal jariah kita di akhirat kelak. Maka kita berikan yang baik, jangan sampai kita berkhianat kepada diri sendiri, berkhianat kepada anak-anak, dan naudzubillah min dzalik, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah diberikan tugas yang mulia, maka kita harus jalankan dengan ikhlas, bukan seikhlasnya. Terima kasih. Saya Muhammad Rian Fajril Falah dari SMK Gajah Mada mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan kelak akan mendapatkan balasan surga yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Ihdinas siratal mustaqim.